Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya mau memberikan salah satu solusi pada teman-teman apabila terjadi sesuatu yang mana sebuah telur pada waktunya menetas itu terkadang hanya membuka rongga saja atau sudah retak, tetapi dia tidak bisa memecahkan sebuah cangkang. Ini tidak akan membahas solusinya karena solusinya sudah dibahas di video yang lalu. Kita hanya mencari penyebabnya. Kenapa sebuah telur itu setelah retak dan ditunggu tetapi malah mati dan tidak bisa memecahkan telur, akhirnya dia gagal menetas dan kita tidak bisa lagi panen karena sudah gagal menetas. Itu kenapa? Karena disebabkan yaitu dua faktor. Yang pertama, saat penanganan dalam sebuah proses menetaskan, kita melakukan kesalahan, yaitu suhu yang diberi itu sangatlah rendah. Jadi kita tidak bisa memanasi sebuah telur itu secara tidak maksimal, sehingga pembentukan embrio itu juga tidak maksimal. Akhirnya dia tidak sehat dan mungkin kelincahannya itu juga berkurang. Dari sini sudah kita garis bawahi bahwa seandainya dia sudah tidak sempurna, maka kelincahannya pun akan berkurang dan juga kekuatan yang dimiliki pun juga sangat sedikit. Artinya kalau dia memecahkan sebuah telur, dia tidak akan mampu karena suhu yang terlalu rendah dan tidak rata. Dan yang pasti saat suhu rendah itu kulit telur atau cangkang telur itu pun juga sangat keras, sehingga tidak bisa memecahkan telur secara alami atau secara mandiri. Itu disebabkan suhu yang terlalu rendah. Jadi cuma retak di sebelah paruh saja. Saya waktu ini tidak punya contoh untuk menggambarkan bahwa embrio sudah meretakkan di paruh tetapi setelah ditunggu lama kok mati. Itu karena saat penanganan proses menetas itu suhunya terlalu rendah. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila kita mau menetaskan lebih baik disimpan, diteliti dan selalu diteliti bahwa suhu yang paling standar itu adalah 38. Jangan sampai di bawahnya dan jangan sampai di atasnya. Mungkin juga ada rekan-rekan yang melakukannya di atasnya, tetapi kita hanya memakai 38 derajat itu sudah cukup. Untuk selanjutnya itu karena di saat menetas sudah mulai retak, kita mendapati kelembapan yang rendah. Saat mendapati kelembapan yang rendah itu, di samping dia mendapatkan suhu yang terlalu rendah, ternyata kelembapan di saat menetas pun sangat rendah. Ini mengakibatkan kematian pada sebuah embrio yang mana sudah retak
dimana ada karena retak ini, maka suhu panas yang tidak diimbangi dengan kelembapan itu bisa mengeringkan rongga-rongga dalam telur karena sudah retak dan cairannya pun habis. Akhirnya dia kepanasan karena saking panasnya dan tidak bisa memecahkan telur. Nah, terpaksa dia pasrah dan akhirnya mati di dalam sebuah telur. Jadi alangkah baiknya seandainya saat menetas kita naikkan kelembapannya. Mungkin sedikit info ini yaitu atas jawaban bagi teman-teman yang dulu pernah bertanya di saat saya menetaskan telur, yang didapati hanyalah sebuah retakan telur tetapi tidak jadi menetas dan akhirnya mati di dalam. Kesimpulannya, penyebab dari kasus seperti ini adalah pertama, saat proses menetaskan itu suhunya kurang rata dan suhunya kurang tinggi, artinya selalu di bawah 38 derajat, sehingga embrio dalam telur itu terlambat dalam membentuk sel-sel embrio dan akhirnya bisa mati. Yang kedua yaitu kurangnya kelembapan yang menyebabkan suhu panas di dalam sebuah mesin penetas, sehingga seandainya sudah ada retaknya, di saat retak seperti ini maka suhu panas itu masuknya sudah tidak difilter, artinya terlalu banyak suhu panas yang masuk ke sebuah telur dan bisa mengeringkan dalam keadaan yang kering seperti ini, akhirnya mati karena sangatlah panas. Mungkin bagi rekan-rekan, andai saja saat sudah retak dan akhirnya mati, pasti kejadiannya yaitu keadaan embrio itu kering. Karena apa? Keringnya itu karena suhunya sangat panas dan masuknya suhu panas itu sudah tidak dikontrol oleh cangkang telur. Kita tahu bahwa salah satu fungsi telur ini adalah untuk memfilter udara panas yang terlalu tinggi. Jika sudah ada retaknya, maka fungsinya tidak akan berlaku dan akhirnya dapat mempercepat pengeringan dalam sebuah telur dan akhirnya mati. Dan mungkin itu adalah pandangan saya mengenai akibat mengapa saat menetas cuma ada retakan di dalam paruh saja dan tidak bisa melanjutkan untuk memecahkan secara mandiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah salah satu penyebabnya apabila kita menetaskan dan ternyata cuma retak saja dan tidak menetas. Mungkin sedikit info ini mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita. Seandainya ada jawaban yang lain, mungkin bisa ditulis di kolom komentar tentang kesalahan atau penyebab saat matinya embrio saat menetas tetapi bisa meretakkan dan dia tidak bisa memecahkan. Cukup sekian dari saya. Ada
salahnya saya mohon maaf. Andai saja ada benarnya, mungkin kita bisa sharing-sharing dan berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.